Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imran Permana Eskom. Saya guru di SMA Dika 6. Kali ini saya menjadi host ceritanya nih. Saya ditemani oleh Pak Damar, ya, ada Pak Damar. Nah, kita kali ini akan membahas tentang limbah ya Pak Damar ya, tentang limbah. Oke, by the way langsung aja kita langsung mulai pembahasannya nih. Oke Pak Damar. Pak Damar, mengenai limbah yang ada di kota-kota besar seperti kota Jakarta maupun seperti saat ini kita berada di kota Tangerang Selatan nih Pak Damar. Apa sih pandangan Pak Damar mengenai limbah-limbah yang dihasilkan oleh siswa-siswi maupun masyarakat yang ada di kota Tangerang Selatan? Gimana Pak Damar? Silakan. Untuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang Selatan dan sekitarnya ya, pada umumnya itu limbah yang diproduksi ada limbah organik dan anorganik. Ya, yang besarannya itu hampir sekitar 1,7 ton sampah per harinya. Ya, jadi limbah tersebut itu masih belum bisa diproses dengan baik, makanya menjadi dikatakan sebagai limbah karena belum bisa diolah oleh pihak pemerintah itu sendiri. Gitu. Oke, jadi masih kalau dibilang notabene banyak sekali produksi yang limbah yang dihasilkan ya dari masyarakat maupun siswa-siswi yang ada di Kota Tangerang Selatan. 1,7 ton benar ya? 1 tahun itu Pak? Itu data untuk 1 tahun tapi dihitung dari ini dibagi menjadi per hari. 1,7 ton per hari itu dihitung dalam 1 tahun. 1,7 ton per hari dalam 1 tahun. Luar biasa banyak sekali ya. Oke Pak Damar, jadi kalau dibilang sudah cukup banyak dan besar ya untuk penggunaan atau limbah yang dihasilkan oleh masyarakat di Tangerang Selatan maupun di kota-kota besar. Oke Pak Damar, mengenai limbah tadi, saya pengen tahu nih kira-kira apa sih tips-tips agar limbah-limbah tersebut tidak banyak dihasilkan oleh masyarakat kita gitu. Banyak masyarakat yang mungkin masih menggunakan limbah-limbah tersebut dan akhirnya limbahnya tersebut tidak terpakai. Apa sih tipsnya supaya limbah tersebut tidak menumpuk atau semakin banyak? Seperti itu Pak Damar. Oke, untuk menanggulangi supaya limbahnya itu sendiri tidak bertumpuk dan berlebih, kita harus memulai dari gaya hidup kita sendiri supaya untuk mengurangi yang namanya konsumsi barang-barang yang mengandung limbah ya, yang menghasilkan banyak limbah seperti plastik, kertas dan lain-lain, itu kita kurangi ya. Misalkan kayak kita belanja online, kita menghasilkan banyak sampah, atau enggak kita belanja ke pasar masih membawa plastik sendiri, itu harus kita tanggulangi dengan cara kita membawa kayak misalkan tote bag sendiri ya, atau membawa kantung sendiri ya. Terus juga kalau bagi teman-teman di Yadika nih, yang nanti akan bersekolah di Yadika, kita akan menganjurkan untuk membawa kotak makan sendiri. Jadi misalkan kalian jajan ke kantin, nanti kan banyak sekali jajanan yang ada di sini ya, macam-macam. Jadi kalian bisa membawa kotak sendiri untuk ditempatkan makanan itu. Selain lebih higienis, itu juga akan jauh mengurangi limbah dari sekolah maupun lingkungan kalian sendiri. Jadi kita harus mulai belajar dari diri kita sendiri. Betul banget. Oke Pak Damar, mantap banget ya. Jadi memang kita harus bawa paling tidak kantong belanja sendiri ya. Contohnya ke April Mart ya, kita bawa kantong apa gitu ya. Bawa dari belanjaan yang sudah tote bag misalkan ya, yang sudah bisa dipakai terus gitu ya. Oke Pak Damar, itu yang kedua tadi Pak, tentang tips supaya tidak terlalu menumpuk ya mengenai limbah organik maupun anorganiknya. Nah, mengenai limbah yang sudah terlanjur nih Pak Damar, kan sudah terlanjur banyak misalkan ya, tadi sudah sampai 1, sekian ton gitu kan dalam perharinya itu dihasilkan oleh masyarakat di kota-kota besar. Nah, bagaimana sih kita bisa mengolah limbah tersebut bisa berdaya guna gitu, supaya limbah yang sudah terlanjur ada itu bisa menjadi produk ya, seperti itu. Bagaimana Pak Damar? Ya, kalau untuk limbah yang sudah terlanjur ada atau sudah dikonsumsi oleh masyarakat sekitar kita, itu kita bisa mengolahnya. Ya. Nah, beruntungnya di SMA Yadika ini memiliki 2 mata pelajaran unggulan. Yang pertama itu Medlit dan PKWU. Di mana Medlit ini kita bisa berinovasi untuk mengolah limbah yang organik, ya, supaya diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat, misalkan seperti pupuk ya. Ada juga yang mengolah sebagai bahan pangan, pewarna pangan, dan misalkan kalau bahan-bahan yang anorganik itu bisa kita olah menjadi
produk-produk Iya. kesenian, Kerajinan di mana juga ya. itu bisa meningkatkan ekonomi, itu bisa meningkatkan nilai juga di pelajaran PKWU, di mana kita sudah berusaha gitu kan. Gitu. Jadi meningkatkan ekonomi kita dan kita menjaga lingkungan kita sendiri. Mantap banget Pak Damar. Jadi itu tadi ya teman-teman saran dari Pak Damar supaya limbah-limbah yang sudah terlanjur ada gitu ya, tapi tetap bisa produktif, bisa Iya. menjadikan produk bernilai jual gitu Iya. ya. Kebetulan saya sendiri Pak Damar mengajar PKWU ya di kelas 10 dan memang di pelajaran PKWU kita diajarkan untuk bagaimana bisa mengolah limbah-limbah terutama yang anorganik supaya bisa menjadi atau bisa bernilai gitu, bernilai jual dan bisa menghasilkan uang tentunya ya, dan itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari juga. Oke Pak Damar, tadi sudah kita membahas tentang 3 hal tadi ya, bagaimana pandangan Pak Damar mengenai limbah, yang kedua tips-tips supaya limbah itu nggak menumpuk, dan bagaimana menangani limbah-limbah yang sudah terlanjur menumpuk supaya bisa berdaya guna. Baik Pak Damar, terima kasih atas waktunya ya. Pak Damar ini guru biologi, luar biasa ya masukan-masukannya tadi tentang limbah. Oke teman-teman, kesimpulannya pada pertemuan kita pada video kali ini, intinya teman-teman tetap jaga lingkungan kita. Ayo kita bersama-sama ya Pak Damar ya. Iya. Karena lingkungan kita adalah ya kita, sikap hidup kita juga menentukan masa depan anak cucu kita nanti. Oke, jaga lingkungan, tetap bersih, tetap asri, dan olah limbah agar menjadi produk ya, produk yang bernilai jual. Terima kasih atas waktu dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.